di stasiun Ciamis. Di mana gitu? Di stasiun Ciamis. Sampai keluar ya? Raffi gue ajak lagi. Iya. Bukannya gue harus udah kelar ya? Satu doang. Gitu ceritanya lo. Raffi gue culik lagi. Sampai Ciamis. Perasaan kemarin gue cuma di Probolinggo doang. Ini kenapa di Ciamis? Biarin. Mau udah? Udah. Alhamdulillah. Lokasi kedua ya. Ini gue diajak kemana? Istri gue belum. Istri yang mana Bini gue belum. Yo. Kita nggak tahu nih berapa jam dari stasiun. Lo nanya gue? Siapa? Gimana cerita? Turun di sini terus. Gue jadi kelihatan cupu banget. Lo begitu gue pakai koper. Biarin. Bodoh amat. Tunggu. Kan tadi Probolinggo nih. Harusnya gue udah balik nih. Harusnya. Ini kenapa lo ajakin gue ke lokasi berikutnya? Biarin. Kan lu gue bohongin. Pulang. Dan masih ada satu lagi. Di mana ini? Gue nggak tahu tapi di Pangandaran. Nah dari sini. Gimana? Lo yang ngajak, lo yang kagak tahu. Ikutin aja angin berhembus nih. Kita turun di Ciamis. Yap. Ini dari sini nanti kita ke Pangandaran. Pangandaran. Nah susah kan lu? Ada Bu Susi. Ya. Susi Semili Kitty kan? Nanti kita coba keluar, kita tanya si Mas bapak produser. Kita di mana nih Pangandarannya? Enggak mau gue nanya bapak produser. Karena juga nggak bisa dipercaya. Halo Mbak. Dan nih Ciamis. Jadi gue nih nggak tahu nih, nggak ada rencana, nggak ada cerita, nggak ada plan, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kereta gue diturunkan di sini. Tadi naik kereta. Kapan ya Mas Adin gue kerja di begini kapan? Ada masanya ntar dia kena nih, gue ajakin kemana dia nggak tahu. Ntar pokoknya tim JMN ntar kita kerja sama dah. Apa lu udah? Bebas. Ini udah dijemput sama Mas Andi, Masya Allah Mas Andi. relawan di sini. Mas, ini kita ke lokasi berapa lama? Yes. Lokasi itu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Masih aja berapa 3 lama? 3 jam lah udah. Nanti dia bilang sama gue sejam ya? Ya, udah dan itu Mil. 3 jam lah. 3 jam. Oke. Tempatnya namanya apa? Namanya Masjid Al-Ukhwah. Al-Ukhwah. Nama daerahnya, nama Langkap dusun? Lancar. Langkap Lancar. Langkap Lancar. Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Langkap Lancar. Pangandaran. Pangandaran. Dekat rumahnya Bu Susi nggak? Kayaknya jauh ya. Oh, jauh. Karena ini di gunung. Oh, ini di Ini ketinggian. di gunung. Lo dari kemarin ngajakin gue ke gunung mulu. Sekarang ini kita bakal ke gunung lagi. Gunung yang ada sawah. Ada terasering banyak gitu, sawah. Sawah. Oh, kayaknya pernah syuting di situ deh. Yaudah, yuk. Siap. Gas. Ayo. Keburu malam sampai sana. Saran udah ready. Yuk, bismillah. Kita ngelewatin. Selamat datang. Selamat datang lewat. Lewat. Buat ya? Udah bang. Gitu guys, pokoknya gua nggak tahu ya. Ini gua udah cek Mas Adi. Tanggung jawab lo. Gue juga nggak tahu, gue Mas Andi ngikut. Mas Adi tanggung jawab atas kita berdua nih. Siap. Insyaallah. Yang penting satu Mas, cariin cilok yang enak ya. Iya. Cilok. Barang ditinggal Barang, maaf. Jadi kita hari ini lagi syuting Jelajah Masjid Nusantara season Season ke-7. Ini lokasi ke-6 ke Yap. Langkap Lancar Pangandaran. Ini ada di ketinggian juga. Nanti kita cek di sana apakah kita akan renovasi masjid atau Yap. bikin masjid yang baru. Makanya kita harus survei di sana, nginep di sana beberapa hari. Yap. Warganya kondisinya gimana? Beneran butuh masjid apa enggak? Yap. Ya kalau nggak butuh masjid ya kita pulang. Tapi kalau butuh Gitu. kita bertahan. Insya Allah nanti kita coba seperti apa kondisinya. Ada beberapa kakak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita sudah sampai di Pangandaran, Masya Allah. Di desa apa namanya Pak? Bojong Kondang. Tadi kita sudah jalan kurang lebih sekitar 2,5 jam dari Ciamis. Sekarang baru nyampe, ini pukul 8 malam. Nah ternyata dia tidur sepanjang jalan. jarang.
Tidur lu. Apaan? Orang gue dikentutin mulu sama Aryo. Tapi kita bakal jalan ya. Katanya bakal ke lokasinya bakal jalan sekitar 500-an meter kalau Iya. nggak salah. Gitu. Iya Mas Tumil ya, kita jalan lagi ya? Iya, jalan kaki. Jalan kaki kan? Oke guys, jam berapa sekarang? 20.07. 20.07 kita akan OTW ke lokasi, katanya sih 10 menit. Harusnya 20.17 nih, tapi kita lihat sampai jam berapa. Bismillah. Let's go. Ternyata turun dari mobil nggak langsung sampai. Harus jalan kaki 10 menit lagi. Tapi nggak bisa pakai mobil, karena hanya jalan setapak. Jarang-jarang ya guys, apa yang disampaikan itu sesuai gitu. 8.17, tadi kita berangkat 8.07, sekarang 8.17. Pas 10 menit. Kameramen, aku ketemu Rapi lagi. Minggir lu. Pi sini, Pi. Ah, Masya Allah. Rapi deh. Ini nih kamera nih. Nih. Oh, namanya siapa? Rapi. Rapi siapa? Rapi Alparegi. Oh bukan ya, Rapi Almuzaki. Almuzaki, sama-sama Al, kita tos dulu. Tos. Begitu. Biasa atas. Pagi hari di Pangandaran, di tengah hutan, udara terasa sejuk, alam terbentang indah, angin berhembus pelan, dan kicauan burung menyapa merdu di telinga. Langit tampak cerah, seolah memberi isyarat bahwa hari ini akan bercerita. Masjidnya mana sih? Itu depan. Ini. Iya, tuh. Begini masjidnya. Musola sih sini bilangnya. Karena mereka Jumatan tetap di sana. Kalau Di depan. selalu ngajakin gue ke masjid yang begini-begini sih. Emang programnya bangun masjid Kalau di ya? kota mah udah biasa, banyak masjid yang bagus. Di sini tuh, ini tuh ceritanya tuh nggak cukup buat anak-anak ngaji, jamaah juga. Oh ini nih masjidnya nih. Oh, Masya Allah. Lihat nih, cuma begini doang dia. Ini kalau digini bisa jatuh ya? Ini kalau ditarik juga pasti. Iya, ini lihat loh atas ini. Tuh, udah hampir mau lepas ya. Itu. Ini udah diikat pas tuh. lagi, diikat. Ini tempat imamnya. Lo pernah kemari sebelumnya? Belum lah. Pertama kali? Iya. Yang Kok pernah ada ya orang ngajakin orang lain tuh ke tempat yang dia juga baru pertama kali gitu loh. surprise biar sama-sama. Bisa masuk ya? Masuk lah. Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kan? Nih. Jangan pegangan ini lu. Iya, katanya ntar. Ini lihat ini diikat nih. Aduh. Allah Akbar. Ini modelannya kayak modelan rumah panggung tapi masjid. Ini kondisinya seperti ini ya, lu bisa ngeliat. Ini kalau gue sih sering nyebutnya tepas atau apa? Pelepah bambu. Ya, dindingnya pakai pelepah bambu begini-ginian tuh. Semua dindingnya, jadi all around ya. Semua tuh pakai pelepah bambu gini-ginian. Dan ini bagian imamnya, jadi ini kita masih nge-review di bagian depannya. Ya nih, musolanya nih. Berapa ya kayaknya tuh 7 kali ya 9 lah sampai imam. Gitu. Nih lihat. Atapnya pakai kayaknya daun nipah sepertinya. Kalau nggak nipah itu daun aren kolang-kaling. Panggung. Karena di sini banyak anjing. Gue coba masuk ya, kita masuk ya, bismillah ya. Nah ini nih, tadi gue dimarahin Mas Adin nih, nggak boleh megang ini ketika naik karena lo bisa ngeliat di sini nih,
ini udah pada mau copot dan ini kalau gue gini sekali kotak gitu ya bisa langsung jatuh. Nah ini dia kondisi musolanya. Assalamualaikum. Jadi seperti yang gue bilang tadi, dindingnya tuh emang dinding pelepah bambu kayak gini ya. Jadi ya setipis ini gitu. Ini kalau kita tarik 50 orang roboh ini. Kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Ukurannya sih gue nggak tahu, tapi gue taksir sekitar 5x6, 5x7 gitu-gitulah. Nah ini insya Allah mau kita lebarin, kita buat lebih bagus, tapi vibes-nya tetap vibes tradisional. Jadi menyatu dengan masyarakat. Nih gue berdiri di sini harus benar-benar hati-hati karena, nah ini kalau kemarin nih, nah ini udah goyang nih gue nih. Ini papannya goyang. Dan karena ini diangkat jadi kayak panggung gitu ya, kayak rumah panggung. Makanya kalau gue ini jeblos, ya gue jatuh ke bawah. Jadi nggak safe banget. Bahkan kemarin ketika kita ngobrol sama ustadznya, rada khawatir ya kalau misalnya banyak jamaah gitu, karena takut roboh. Coba masjid punya banyak jamaah takut bukan karena apa-apa tapi karena takut roboh. Bagian depannya ini bagian imam guys. Jadi harus hati-hati ya mas kameramen ya. Ini bagian imam di sini. Kondisinya seperti ini. Tapi di sini yang perlu diperhatikan, lihat tuh bolong tuh. Nah ini nih. Untung gak gue injek, bisa kebentok begini. Bener gue gak tahu. Tadi gue main injek aja. Nah, kalau gue jatuh, view-nya banyak, luka gue juga banyak nih. Kalau gue jatuh di dia nih, ya masya Allah. Gitu guys. Dan ini masih di Pangandaran, di Jawa Barat. Maksud gue tuh reachable lah sebenarnya kayak gitu. Tapi gue lumayan sedih ngeliat ada kondisi masjid seperti ini. Nah terus teman-teman, ini yang kemarin gue sempat review itu adalah kamar mandinya. Jadi setahu gua masjid-masjid pada umumnya adalah di mana masjidnya di situ kamar mandinya. Ternyata di masjid ini, di musola ini, masjidnya di sini, kamar mandinya di sono. Lihat no, sono. Tuh. Gue juga baru tahu ya, ternyata ini adalah tempat wudunya di sini. Tempat wudu sekaligus tempat kita kalau mau buang air kecil, buang air besar tuh di sini. Masjidnya di sebelah sana. Jadi kalau emang mau wudu tuh harus jalan sekitar beberapa meter lah ya. Nah ini nih di dalamnya begini nih bentuknya. Nah, Terus jongkok nih, jongkok. wudu di sini. Kalau mau buang air besar langsung di sini ya. Kalau mau buang air kecil juga langsung di sini. Ntar ada kayak kolam gitu, di bawahnya dikasih ikan. Nah ini makanya kenapa gue ajakin lo semua patungan, karena masih banyak kondisi yang seperti ini di Indonesia. Salah satunya kali ini di Kampung Gunung Enggang ya, di Kabupaten Pangandaran. Gue mau wudu dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gunung dingin banyak di Pulau Sumatera. Kalau ke tempat dingin hati-hati kena sinus.
kalau lo pengen masuk surga, infak dulu 100. Cielah, gue Raffi Alfarizi pengen ngajakin lo semua untuk infak donasi serta wakaf juga untuk pembangunan musola Al-Ukhwah di Pangandaran. Sekali lagi gue ingetin untuk lo semuanya, ketika lo memberi itu bukan hanya untuk mereka, tapi untuk diri lo sendiri supaya lo lebih tenang, supaya rezeki lo makin ampau, dan yang paling penting adalah supaya ketika nanti di akhirat Allah Ta'ala tanya harta lo dibawa kemana, maka lo bisa ngejawab harta gue dipakai untuk pembangunan masjid. Jadi insya Allah ini salah satu cara untuk menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan diri lo sendiri di akhirat nanti. Dan juga yang paling penting adalah ini akan menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Buat lo semua hari ini silahkan ikut patungan. Mau berapapun itu, 1.000, 10.000, 100.000, sejuta, mangga silahkan. Dan yang paling penting jangan lupa untuk di-share video ini supaya makin banyak yang ikut patungan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang perlahan berganti malam. Adzan berkumandang dan kami sholat maghrib berjamaah. Kegiatan mengaji kali ini terasa berbeda dari perjalanan tahun-tahun sebelumnya. Ajaran tauhid yang disampaikan Ustadz begitu dalam, menembus hati. Di masjid kecil ini, berdinding bilik, berpilar bambu, keterbatasan tak pernah menjadi penghalang. Semangat mereka untuk menimba ilmu agama tetap menyala. Sederhana, namun penuh keikhlasan. Masya Allah. Ustadz, tiap hari ini anak-anak ngaji ini dari umur berapa mereka? Ya dari ada yang umurnya semenjak 8 tahun ini. Langsung di ini Ini langsung dibelajar enggak? Itu sistem Iqra, metode Iqra. Iya. Habis Iqra diterapkan ke Al-Quran, lancar di Al-Quran, langsung dibawa ke kita gundul seperti ini ya. Iya. Ini anak-anak ngaji setiap hari, Pak? Setiap hari ya. Kecuali hari Kamis malam Jumat karena saya ada pengajian di sana. Jadi tidak bisa menghadapi anak itu. Subuh juga pada ngaji? Subuh juga pernah ngaji ya Pak? Subuhnya libur, saya pulangnya malam, pulang ngajinya. Ya ngantuk, nggak bisa menghadapi anak. Oh, tadi pagi ada yang tadi pagi saya ada ngeliat ngaji. Ya, tadi bukan subuh ya. Subuh biasanya, subuh Jumat. Oh subuh Jumat. Subuh Jumat nggak ngaji? Nggak ngaji anak-anak. Saya libur. kesiangan gitu. Ngantuk habis pengajian. Cuman habis sholat berjamaah ya pulang aja gitu. Tapi selain hari itu subuh ada? Ngaji sama saya. Jadi pada maghrib dan pada subuh. Ya istirahatnya anak lagi kecapean kalau 1 minggu itu kecapean anak ini. Jadi ini kan bukan di pesantren ya, tapi dari sekian puluh episode JMN tuh udah 7 tahun baru ini nih di kampung tuh ngaji Arab Gundul, pakai jurumiyah, tasrifan, alat begini tuh baru ini. Dan gue baru selama gue safar ke sana kemari ya, baru ini ngaji yang pada subuh. Anak-anak biasanya pada maghrib. Kan saya mau membawanya itu metode pesantren, tujuan mudah-mudahan kedepannya di sini pesantren bisa berjalan. Masya Allah. Ada rencana sampai sana mudah-mudahan. Ya doanya mudah-mudahan pesantren jadi di sini. Cepet banget pinter tuh anak-anak kalau begini. Jadi nanti nih musola insya Allah bakal kita jadiin Pak Ustadz, bakal kita renovasi. Iya makasih. Bakal kita mungkin diperluas sedikit, segimana nanti biayanya. Semoga mencukupi biar lebih nyaman ya. Lebih nyaman, lebih banyak juga. Tadi kan sholat juga penuh nih anak-anak juga sama apa? Ini hampir tiap harinya juga gini. Kalau ada pengajian atau hari-hari besar enggak muat. Iya. Harapan Pak Ustadz apa nanti ketika musolanya ini baru sudah diperluas? Ya harapan saya mudah-mudahan sesuai dengan impian. Sesudah ini musolanya diperluas, keadaannya nyaman. Ya kitabnya nanti ya habis ini saya tingkatkan ke tingkatan kitab kedua. Saya di sini belum mengkaji hadis ya. Mengkaji hadis mungkin nanti tingkat kedua sehabis ini. Itu rencana. Masya Allah. Dan sudah dipersiapkan segalanya. Ya. Ya doain mudah-mudahan. Amin. Jadi kita patungan nanti ya untuk menyelesaikan Pembangunan musola di sini. Masya Allah. lu bisa nggak baca ginian? Gini nih gua bacain nih. Nih jurumiyah nih. Coba deh. Bukan ini tijan kali. Ini jurumiyah nih Ustaz. Pantang ditantang.
Coba, mau tinjan itu. Yang ini. Nah, langsung panik salah buku. Ini. Saat lihat saat. Gimana dia salahnya? Ini kalau ini kan di bahasa Jawa kan, di bahasa Jawa Barat Sunda tuh kan beda Ustaz. Ini kalau saya nih, al kalamu utawi kalam iku huwa utawi kalam itu alaf tu lafal. Sifatil lafal al murakabu kang den susun opo lafal. Sifatil lafal al mufidu kang maidai opo lafal bil wat kelawan den sejo. Ustaz juga mau. Kenapa Ustaz? Ustaz belajar pakai bahasa Jawa. Kok gue Jadi ini di tuh Medan nggak ada alat. gituan ya? Ini tuh alat untuk baca kitab gundul, Mi. Iya. Jadi ada jurumiyah, ada tasrifan. Iya. Ini tuh bukan kitab gundul yang sebenarnya. Kitab gundul yang sebenarnya itu ada Bukhari Muslim, ada gitu-gitu. Nah, ini salah satu alatnya. Lu siapa sih sebenarnya? Alat untuk bacanya. Enggak, gue di Medan gak ada gini-ginian gitu di Medan. Gak ada kayak gini kita di Medan. Jadi itu alat ini, Pi. Jadi alat untuk baca Arab gundul tuh ada jurumiyah, ada tasrifan. Lu tahu nggak fa'ala yafulu fa'lan? Anak lo kalau Arabia masih muskilah. Iya tuh tahu fa'ala yafulu fa'lan segala macamnya. Nah itu alat juga untuk Kan ada baca film mudore gitu kan. Ya, itu Wah, gila kan itu tahu gua. tasrifan. Baru sekali ya gue ini. Tasrifan. Jangan terlalu besar terlalu sombong. Pesantren. Lu pesantren, Mas? Enggak, Ya cuma Allah. nongkrong doang. Lu Pi. ini jamaahnya JMN pasti lu kagak tahu kan. Mas Adin tuh pesantren 13 tahun. Masya Allah, kepinteran. Jamaah dia 6, udah Masya gitu 6 ya, tahun. Ustaz. Jadi Iya, kalau di sini Pak Ustadz mau berguru bilang 6 bahasa tahun. Jawa ya. Ya, ini bahasa Jawa Ustaz. Kalau saya tadi bahasa Iya, Sunda. lugat Jawa ya mau. Benar, Jawa. 6 tahun Ustaz, di pesantren. Beda-beda. Cuman gimana cara ngebagi waktunya saat antara menjadi seorang asatidz dan juga sebagai seorang petani. Ya kalau bikin ke sana ya sibuk juga membagi waktu ya. Kadang itu bertani juga tidak bisa khusus seperti mana mestinya. Saya bertani 1 hari 2 hari ya ada panggilan harus keluar. Kadang baru berangkat ke tempat pertanian harus keluar untuk pengajiannya berangkat juga. Berarti saya sering ngisi ke kajian Ya, keluar sering juga. keluar. Ya. Kalau daerah Tasikmalaya hampir 60% Ustaz yang sudah ngisi. diinjak pengajiannya. Termasuk tadi ada yang hadir sebagian itu yang pakai sal Palestina. Itu dari Tasikmalaya yang biasa saya jenguk pengajiannya di sana. Masya Allah. Mendengar di sini mau bangun masjid dia memberi support sini. Berarti Ustaz di Tasik viral Ustaz ya. Masya Allah ada banyak. Malah saya sampai ditawarin sama sekda di sana. Masya Allah. Tolong Pak Ustadz, di mana daerah Tasik yang Pak Ustadz mau silahkan bicara sama saya. Masya Allah. Saya nggak maunya hidupnya di sini. Maksudnya Ustadz disuruh ngajar dimanapun gitu. Atau untuk Ditawarin gitu. ditawarin untuk ngajar atau untuk tinggal di sana? Ditawarin untuk ngajar dan tempatnya sekaligus di sana. Tapi beliau nggak mau. Ya, tetap belum maunya lama di saya sini. ditawarin di Lampung tempatnya di Muhajirin. Termasuk masjidnya, termasuk segala fasilitasnya. Tapi saya harapan di sini di kampung sendiri. Lebih nyaman Ustaz. Ya? Semangat para ustadz dan adik-adik sekalian. Teruslah istiqomah menapaki jalan ilmu dan iman. Kalian adalah masa depan kampung ini, penjaga akidah, penumbuh takwa, dan harapan agar peradaban di sini terus hidup dan berkembang. Amin. Langsung ditanemin lagi. Saya melangkah menghampiri rumah Abah, seorang petani singkong yang hidup dan menggantungkan harapannya di Gunung Enggang. Nih. Nah, ini singkong putih namanya ini. Emang ada warna lain, Bah? Ada yang merah, ada yang putih. Oh iya? Iya. Singkong merah. Ubi kali ubi. Singkong. Singkong. Nah, ini yang pohonnya agak merah ini. Ini dalamnya merah, Bah. Ini betinya juga merah yang ini. Kulitnya. Oh, kulitnya. Ya, kulit ininya merah. Tahu. Iya. Itu putih Tapi kan? dagingnya tetap putih. Berapa? Sekilo di sini berapa? Apa Kalau di sini sekarang mah 2.500 2.500. 1 kilonya. Biasanya Abah jual singkong begini atau diolah dulu? Ada yang dijual singkongnya, ada yang diolah dibuat keripik gitu. Lebih mending mana duitnya, Bah? Mending diolah dulu apa? Kalau duitnya ya mending diolah, tapi kan makan proses lagi Iya, gitu. benar. Kalau cepat ya dijual ya. Iya. Kalau pengen cepat
agak murah dikit mending jual langsung gini. Tenaganya bisa dipakai buat ngurus Iya, yang lain. iya. Abah selain singkong bertanam apa lagi, Pak? Kacang tanah, Kacang tanah, jagung, jagung. yang seperti itu tadi itu udah ditebas buat jagung itu. Jadi panennya bisa nggak bareng ya, Iya, bisa iya, panen. Kalau di sini mah pencahariannya ada yang gula aren, ada yang Abah gula aren juga ada. Saya nggak bisa Oh, enggak. gula aren. Sekarang mah kalau dulu mah luka gitu. Sekarang mah naiknya Dari udah- antara singkong, jagung, kacang tanah yang lebih menghasilkan uang yang mana, Bah? Yang lebih banyak, Bah? yang pendapat saya mah itu gula aren Oh, gula aren dan kacang tanah. dan kacang tanah. Gampang jadi uangnya itu. Iya. Assalamualaikum guys, gua kali ini bakal ketemu sama Pak Arif. Kita akan pergi ke kebun aren. Di sana kita akan ambil air arennya dan nanti insya Allah akan kita proses jadi gula merah dan juga kita akan ambil juga untuk diminum. Kayaknya seger ya. Bismillah. Assalamualaikum Pak Arif. Damang Pak Arif. Masya Allah. Pak, berarti kita sekarang langsung ke kebun aren. Iya, ke lihat pohon aren ya. Oke, mana Pak alatnya biar saya bawa. Ini? Oke. Sadap langsung aja. Iya, Pak. Nah, ini dia. Oke, let's go. Ini pisaunya. Oke, ayo Pak, bareng-bareng ya. Ya, bismillah. Bareng-bareng guys. Kita mau ke kebun aren. Kita sudah mau nyampe Pak? Sudah. Yang mana pohonnya Pak? Kayak ada. Kayak gini pohonnya? Iya. Oh, Masya Allah. Oke. Nah, kita langsung ambil ya Pak. Iya. Jadi kita mau langsung ambil air niranya, betul Pak? Iya. Nah, karena saya belum berpengalaman Pak, jadi kayaknya bagusnya Iya. Bapak aja Pak, ini minta izin, minta maaf nih Pak. Nggak apa-apa ya Pak, daripada nanti asuransi Pak kita jatuh. Nah, ini jadi gue cuma bawain doang, jangan berespektasi gue yang manjat. Yang mana sih Pak? Ini tinggi banget ya ini? Iya. Masya Allah. Oke, ayo Pak. Jadi Bapak nih tiap hari Pak begini Pak? Iya. Setiap hari? Setiap hari sore dan malam. Setiap sore dan malam. Di underline bro, jadi bukan cuma tiap hari, sehari 2 kali. Begini ya, sehari 2 kali. Iya. Ayo, Pak Arif. Gas terus Pak Arif. Allahu Akbar. Tinggi guys ini. Ini mungkin ada sekitar 12 meter ya, kali ya. Dan Pak Arif bisa sehari 2 kali, Masya Allah. Ini kita emang bener-bener kayak di... Gua kira tuh kebun ya, kebun tuh kan berarti banyak. Ternyata emang di out of nowhere gitu ya, emang di... Apa namanya, tengah-tengah begini nih. Nah ada 1 pohon, Pak Arif punya 4 pohon. Semangat Pak Arif! Gue cuma bisa gitu doang. Gue cuma bisa gitu doang guys. Kalau gue disuruh manjat, yang ada gue jatuh, air niranya jatuh. Lebih rugi Pak Arif, air niranya kagak jadi diambil. Tuh Masya Allah. Di kepala gue kan air aren tuh kita lihat banyak ya, air nira kan kita lihat dijual-jual ada banyak gitu kan, kayak banyak gitu. Jadi gue kira tuh ngucurnya kayak ngucur air keran, memang aneh lah. Tapi ternyata per netes-netes gitu, gue baru tahu, Masya Allah. Pak Arif sudah turun, let's go. Mantap, bilang dulu Pak, mantap gitu Pak. Mantap. Mantap, Masya Allah. Apa? Kedron. Mantap. Masya Allah. Udah kayak mancing mania kita acaranya, Masya Allah. Kita lanjut guys. Ini mau kita masak jadi gula merah, betul Pak? Iya. Ayo. Oh iya Bu.
saya akan minta diajarin sama Pak Arif. Gini kita mau ngapain sebenarnya Pak Arif? Ini ngedam cetakan gula ya, cetakan anak. Ya, jadi ini adalah cetakan untuk gula Merah. Gula merah, Masya Allah. Pak Arif, dagang gula merah sudah lama? Sudah lama. Sejak kapan Pak? Hampir 10 tahunan kan gula tuh. 10 tahun? Masya Allah, berarti tuh dibegituin tuh. Iya. Ini beda-beda ukuran Pak Arif? Sami wayangan iya ke parangna lain alit tata dua. Oh. Alit teh. Nan eta mah tina akibat daya ganuan wae gitu. Oh gitu. Hari ngical mah da sami per kilo. Ah, dijual per kilo. Makanya bijian gitu. Bukan per biji. Iya. Itu jantan ieu benten citakan oge gitu kan. Per kilo berapa Pak? Per kilo teh ayeuna teh 13.000. Per kilo 13.000. Masya Allah. Saya boleh coba Pak? Wede. Di dia. Gini kah? Ini kelihatan gua amatir banget ya. Insya Allah jangan ketawa gitu dong Pak Produser. Ini gua udah berusaha serapi mungkin nih. Pak, sekilo 15.000. Iya. Nah terus Bapak sehari bisa jual berapa kilo? Jualnya paling 3 kilo di nasaina gitu. 3 kilo per hari? Oh iya. Nah berarti Pak Arif tuh sehari kurang lebih bisa jual 3 kilo 45.000. Tapi Pak Arif sendiri yang ngerjain, yang manjat pohon, yang ngambil airnya, betul Pak? Iya. Habis itu yang cetaknya, memasaknya juga, Masya Allah. Pak, terima kasih ya. Hatur nuhun pisan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak minta doanya. Lancar-lancar dagangannya. Semoga kita bisa ketemu lagi Pak. Thank you. Persiapan proses peletakan batu pertama dihadiri beberapa tokoh dan warga sekitar. Semua berkumpul dengan satu harapan. Masjid mereka dibangun dengan layak. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Ada anak-anak ngaji, betul Pak Ustaz? Itu belajar bahasa Arab ya kayaknya ya? Tadi pagi, Masya Allah. Saya selama keliling ke beberapa tempat, baru ini ngelihat ada ngaji pagi ba'da subuh untuk anak-anak. Jadi semoga ketika nanti masjidnya dibangun, insya Allah anak-anaknya semakin semangat ngaji. Yang paling penting bapak ibunya juga ikutan belajar ngaji. Ya, karena hari ini kalau kata guru saya namanya Abdul Hakim Top ya. Nah beliau ini mengatakan jangan cuma anaknya aja Pak diajarin ngaji, tapi orang tuanya juga harus belajar. Seperti yang disampaikan Mas Raffi tadi, ini bukan uang saya, bukan uang Masjid Nusantara, tapi kami diamanahi untuk membangun masjid oleh seluruh orang-orang di Indonesia, siapapun yang sudah berdonasi, berwakaf, bersedekah, apapun itu mereka akadnya untuk dibangunkan masjid gitu. Terkadang kalau ada di daerah-daerah lain yang butuh sumber air, insya Allah kita bangun juga sumber air. Tapi kalau di sini insya Allah sumber air gampang ya Ibu Bapak. Ada mata air, terus sudah mengalir dengan baik, alhamdulillah. Listrik juga sudah ada. Di daerah-daerah yang kita datangin biasanya tuh nggak ada air, nggak ada listrik. Benar-benar di tempat-tempat itu belum merdeka Ibu Bapak. Kalau di sini sudah merdeka, ada listrik, ada air. Bismillah, insya Allah sekarang kita akan peletakan batu pertama di Musola Taman Surga Al-Ukhwah di Kampung Enggang, di Kampung Gunung Enggang, Dusun Bojong Kodang, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Bersama-sama, Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Mohon ya sarana pendidikan panginten Musola Al-Ukhwah Taman Surga. Ina kayaan teu layak pangten upami tempat teh amat teu layak. Abi anu hoyong nanjekeun sarana keagamaan gitu di dieu tempat pengawasan ibu-ibu, pengawasan pemuda sasihan.
kondisina sapertoskeun kieu duikakeun aya hiji waktos nuju waktos pas ngaos di dieu ieu na ngagebroan lantaina ngagebro itu ngagebro kantos hiji sasihan dan ngeras prihatin gaduh tempat pangaosan sapertoskeun kieu dan abdi teh hoyong sapertoskeun nu sanes layak gitu kanggo tempat ibadah kanggo tempat belajar murang kali. Maksud rakyat Pak. Abdi mohon ka donatur terutami donatur Jelajah Nusantara Masjid Nusantara nyuhunkeun bantosanana kanggo ngaleres ieu mushola supados layak sapertoskeun di Nusanes sapertoskeun di Nusanes. Kumari sakitu ayeuna aya kieu abdi anu kacida nuhun syukur alhamdulillah. Kacida nganunkeunana kahijina abdi sareat ka para pedamel ka para petugas anu biasa ningali ka dieu kaayaan di dieu terutamina ayeuna keur mah abdi aya di gunung anu kacida abdi reueusna dilongok dirangku dipangku ku para hadirin saderek sadayana anu aya di ditu teu nyangki-nyangki. Ayo Bapak. Nah, mari ya. Untuk sampaikan ke tempat-tempat yang tepat sasaran. Oh Pak, ya. Sami-sami Bapak. Musolanya ini mau dibangun, seneng nggak? Seneng. Wah yang benar. Seneng banget. Seneng banget. Gimana perasaannya coba ceritakan? Emang sudah ibu-ibu ada yang berdoa selama ini biar musolanya dibangun? Berdoa terus. Beneran? Iya. Berarti doa ibu apa? Insya Allah terkabul nih hari ini. Alhamdulillah. Biarkan kita bangun musolanya ya. Iya. Nanti kalau musolanya udah jadi harapannya apa? Pada takwa sama Allah udah. Lebih giat ibadahnya. Ibadahnya makin tekun, makin rajin. Nanti semoga semuanya pembangunannya dimudahkan Bu ya. Nanti dibantu ya tim tukangnya ya. Iya. Dan para donatur semoga panjang umur, amin. banyak rezekinya, sehat selalu amin, ya selamanya. Allah. Amin, ya amin. Allah. Begitulah harapan dari mereka, saudara-saudara di Kampung Gunung Enggang di Pangandaran. Konsep desain masjid ini terlihat arsitektur tradisional dengan sentuhan modern. Penggunaan bentuk atap yang konvensional menyerupai bentuk atap masjid yang sebelumnya. Dan dinding yang berornamen menunjukkan pengaruh budaya lokal. Sementara penggunaan material modern dan jendela besar memberikan nuansa kontemporer.
Alhamdulillah, nah ini sudah jadi masjidnya di Kampung Gunung Engang, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Ini masjidnya. Kalian masih ingat nggak waktu itu pas peletakan kita sambutan di sini, nih di sawah ini waktu itu masih kering. Dan masjid ini dari bambu, dari kayu yang udah pada lapuk, pada bolong, segala macamnya. Itu alhamdulillah sekarang sudah kita renovasi, sudah jadi sekitaran ya 2 bulanan lebih lah pengerjaan. Jadi mewah, jadi bagus. Insya Allah. Ayo kita review ke dalam yuk, seperti apa. Nih dia masjidnya. Keren ya? Sebentar lagi kita resmikan, makanya ada pengundian pita. Dari luar aja kita cek. Lihat, sini deketin nih, deketin. Ini bukan triplek, bukan kayu, bukan apa ya. Ini semuanya cor-coran, semen, hebel, batu bata, solid semuanya ini. Bahkan ini juga semuanya tuh. Semuanya material full, solid ya, bukan ngaco. Kita masuk. Nih. Lantainya seperti biasa standar JMN. 60 x 60. Granit besar, karpetnya full terpasang, wah gede. Atasnya pakai PVC, lihat atapnya pakai PVC ya, keren, bersih, rapi. Jendelanya banyak angin-angin biar tetap sejuk karena ini di pedesaan, di perbukitan, semuanya full, banyak meja, kursi, pengimaman, Al-Quran, Iqra, kitab-kitab banyak. Karena anak-anak di sini setiap subuh kalau nggak salah ya, pas setiap isya waktu itu ngaji kitab di sini, bukan hanya sekedar ngaji Quran. Ingat nggak? Ada nih tayangannya kemarin. Mereka ngaji kitab, bukan hanya Al-Quran. Gokil kan? Mantap. Waktu itu masjidnya masih berapa ya? Mungkin 3 kali 4 gitu. Sekarang kita lebarkan, alhamdulillah bisa sekitaran 6 kali 8 sepertinya. 6 kali 8. Semuanya full juga ini ya, angin-angin. Ya udah, ini mentok karena sebelah situ tebing, sebelah situ juga ke sawah. Insya Allah ini jadi tempat peradaban baru bagi warga sini. Nah, toiletnya, gue belum liatin nih toiletnya. Tuh, toiletnya. Dulu situ ya, bosan. Banyak anjing itu. Tuh toiletnya juga bersih, rapi, pakai keramik, semuanya di situ. Masya Allah. Keren lah, keren. Nah, bangunan yang kemarin kan kalian ingat sendiri ya, ada nih di tayangan nih, dari kayu, dari bambu, udah pada lapuk, udah pada rontok, udah pada bolong gitu. Di bawahnya, lantainya, di atasnya pun juga akhirnya kita robohkan tuh, kita bongkar tuh bersama warga tuh. Kita bongkar, kita turunin satu-satu, kita bangun ulang semuanya. Dan jadilah ini masjidnya. Ya alhamdulillah, puji syukur kagungan Allah Rabbul Alamin. Syariat bantosan ti Yayasan Masjid Nusantara ya, masjid musola parantos menjelma sakieu buktosna kaetang megah pakadus ari di kampung Mamuhun. Alhamdulillah. Sampai saat ini alhamdulillah ini masjid ke 253 kurang lebihnya, masjid 253. Mengajak berbagai pihak untuk ikut kontribusi, para relawan. Nanti juga dari tim kebencanaan ada rekomendasi masjid yang terdampak bencana. Mudah-mudahan kita bisa ikut serta. Kemarin di Cianjur juga turun. Dari Babinsa, Babin Kamtibmas juga bisa ikut. Kami bangun masjid dari usulan rekomendasi Babinsa di Karo. Alhamdulillah dari 2 masjid kami bangunkan. Jadi nanti kepada
Bapak Ibu yang aktivitasnya biasa ke pelosok, ada masjid musola tidak layak yang perlu dibantu, dicoba usulkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha Allah SWT, Masjid Taman Surga Al-Ukhuwah, Kampung Gunung Enggang, Desa Bojong Kondang, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dengan ini kita resmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini gimana perasaannya masjidnya sudah jadi? Senang ya, meskipun ini bukan tempat tinggal saya gitu. Ini kan saya pernah kesini waktu dulu gitu. Ya. Kesini masih begitu. Katakan apa nangis teh? Hah? Kenapa nangis? Tapi kan yang ngaji di sini kan hari-hari kan, gimana perasaannya masjidnya udah jadi? Bersyukur banget dari masjid yang kayak gubuk gimana udah mau rusak. Sekarang alhamdulillah udah bagus, sudah layak dipakai sama semua orang, banyak orang. Pas ngaos di dia, iya ngagebrokan, lantai ngagebrok itu. Yang terngeras prihatin gaduh tempat pengawasan seputusan kieu. Jantan abdi teh hoyong seputus kenusannya selayak gitu, kanggo tempat ibadah, kanggo tempat belajar murang kali. Alhamdulillah abdi nganunkeun abdi bingah pisan, bingah nu taswatan wangen tanya dekan ngagaduhan tempat kanggo ibadah anu layak, anu seputuskeun anu sanes. Jadi mungkin dari dulu juga mau seperti ini, tapi kemampuan itu gak ada. Tapi mungkin lewat kebaikan bapak-bapak donatur Yayasan Nusantara, alhamdulillah saya di sini semuanya mendapat rezeki, mendapat kebaikan lewat Yayasan Nusantara yang mungkinnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Alhamdulillah wasyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah selesai peresmian masjid di Kampung Gunung Enggang di Pangandaran ini, dan meriah, ramai walaupun di pedalaman, di pelosok Jawa Barat, di perbukitan, di persawahan, bahwa ternyata di sini masih ada masjid yang membutuhkan untuk kita bangun, untuk kita selesaikan, untuk kita makmurkan, untuk
kita jadikan peradaban baru di Pangandaran bagian pedalaman ini. Terima kasih buat semua donatur yang sudah berdonasi. Terima kasih juga buat semua pihak yang sudah terlibat. Terima kasih juga warga Kampung Gunung Enggang sudah berpartisipasi dalam peresmian masjid ini. Insya Allah semoga semuanya makmur, lancar, dan semua warga Kampung Gunung Enggang diberikan kemakmuran, kelancaran, kemudahan, rezeki, sehat, dan semuanya. Terima kasih juga buat semua donatur yang sudah ikut berinfak, sedekah, wakaf, apapun itu akad kalian, insya Allah semua Allah yang balas. Insya Allah semuanya pahala jariah buat kalian semua. Tetap saksikan acara Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri.